Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qallallahu ta'ala nabiyil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadirin jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur yang sedalam-dalamnya dengan penuh perasaan gembira dan khusyuk kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memanjangkan usia kita sehingga di pagi yang ceria ini kita dapat berkumpul bersab-sab pemenuhi tempat yang berkah ini. Meski di tengah musibah virus corona yang sampai sekarang masih belum berakhir, tetapi alhamdulillah kita dapat melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh dengan baik hingga puncaknya pada pagi hari ini, yaitu hari kemenangan. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama menjaga kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang olehnya. Dengan penuh kesadaran, keinsafan, karena hanya dengan takwalah jalan kita mendekati Allah Subhanahu wa taala, mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Lahumul busra fil hayati dunya wal akhirah. La tabdila li kalimatillah, zalika wal fawzul azim. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saat ini kita berada pada hari yang agung. Pada hari ini pula Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kemuliaan dan keagungannya, di mana seluruh umat di segenap penjuru dunia bersedia untuk bangkit secara serentak menggemakan dan mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid. Pengumandangan tersebut merupakan realisasi rasa syukur sebagai ungkapan kesadaran, kalimat keyakinan, serta merupakan panji-panji kemenangan kejayaan umat Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hari raya Idul Fitri merupakan hari raya yang mulia dan kegembiraan. Akan tetapi Idul Fitri tahun ini Allah memberikan peristiwa yang harus menjadi perhatian dengan hati yang ikhlas serta sabar. Bahwa hari raya Idul Fitri tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kita semua rakyat bangsa dan seluruh dunia menghadapi musibah yang sangat besar. Dengan demikian,
Untuk menghadapi musibah ini, kita wajib merasa kecil, merasa hina, merasa tidak mempunyai apa-apa kecuali semua milik Allah. Allah bisa mengguncangkan bumi dan seisinya. Allah juga bisa merusak alam ini hanya dengan makhluk yang sangat kecil dan tidak kelihatan. Maka marilah kita muhasabah, introspeksi diri. Mungkin saja musibah ini disebabkan oleh dosa maksiat serta kemungkaran yang kita lakukan. Kita juga harus memperbaiki diri kita, terutama untuk selalu sabar serta memperbanyak istighfar, karena ini semua ujian bagi kita semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Dalam suasana hati yang penuh kegembiraan ini, dengan segala kebahagiaan yang terasa, dengan segala luar biasa yang sukar dibayangkan oleh gemuruh takbir kemenangan yang menggema, hingga berdirilah bulu-bulu Roma ini. Marilah sejenak kita melakukan serta merenungi hakikat makna ibadah yang telah kita lalui bersama. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa telah melaksanakan puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala Allah, maka diampunilah dosa-dosa yang telah lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian hari ini Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Bulan suci, bulan yang penuh rahmat dan maghfirah, bulan pengampunan. Apakah kita sedih dan menangis, atau bahkan kita senang karena tidak berpuasa lagi? Lalu pernahkah kita berpikir, bila tahun depan kita tidak bisa berpuasa lagi, sholat tarawih bersama, sholat idul fitri bersama seperti ini? Ataukah kita sudah di alam kubur bersama cacing-cacing dan menggunakan kain kafan, atau bahkan kita sudah membusuk dimakan cacing dan belatung? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di hari yang bahagia ini, mari kita melihat ke depan dan memikirkan generasi kita yang akan datang. Bisa kita lihat dan dapat kita rasakan, apabila kita mengajak kebaikan, kadangkala ada saja orang yang meremehkan dan bahkan mencela. Dan pernahkah kita terbayang, bila para pemuka agama, para ustadz sudah meninggal, siapa yang akan jadi penerus mereka itu? Bila kita tidak mau peduli dengan Islam, apakah kita tidak terpikir siapa yang akan jadi khatib di setiap Jumat, yang akan memimpin imam salat tarawih? Kemudian pernahkah kita berpikir, ketika orang meninggal, siapakah yang akan memandikan, mengkafani, menguburkan? Apabila mereka para pemuka agama, para ustadz, para guru kita tidak ada lagi, lalu siapa bekal pengganti mereka? Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berpikir dan introspeksi diri kita masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mari di hari kemenangan ini kita buka lembaran baru, bersiap menghadapi tantangan baru yang akan hadir kembali. Sebab belenggu-belenggu setan telah terlepas, membuat para pelaku maksiat kembali leluasa melancarkan godaan-godaannya. Maka jadilah muslim yang istiqomah. Jangan sampai perjuangan kita selama 1 bulan sia-sia saja. Dan kita semua berharap agar kita dapat beribadah seperti di bulan Ramadan yang telah lalu. Hadirin kaum muslimin jemaah rahimakumullah, rasanya kita sedang diingatkan bahwa selama ini kita terlalu fokus dengan si COVID-19 saja. Kita terlalu takut mati karena COVID, seolah-olah kematian itu hanya datang dari si COVID-19 saja. Padahal kematian bisa saja datang dari berbagai macam cara.
ketika Allah berkehendak. Ma anzalallahu da'an ila anzalallahu sifaan. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, kata Nabi, kecuali Dia juga menurunkan obat penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian kita saat ini sedang diingatkan supaya kita jangan hanya memikirkan tentang protokol kesehatan yang akhirnya mengabaikan protokol keimanan kita. Kita takut melanggar aturan di dalam masjid, kita takut pergi ke masjid, namun di luar sana sedikit pun tanpa kita takuti. Kita juga hanya jangan fokus menjaga imun tubuh kita, sampai-sampai kita melupa menjaga iman kita untuk bekal di akhirat kelak. Karena setiap musibah yang terjadi merupakan ujian atau teguran atas apa yang telah dilakukan oleh semua umat manusia. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Dan sekarang kita semua merasakan, sudah beberapa kali lebaran kita tidak bisa berkumpul dengan sanak famili, saudara kita, bahkan anak-anak kita. Mereka yang di perantauan tidak bisa kembali ke kampung halaman karena dilarang oleh pemerintah. Semua akses jalan ditutup, dan akhirnya kita hanya menahan rindu terhadap mereka yang bertahun-tahun tidak bisa bertemu. Dan ini ujian, Bapak Ibu hadirin sekalian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf jika musibah virus corona ini tidak membuat kita sadar, tidak membuat kita insaf atas dosa-dosa yang selama kita perbuat. Lalu butuh virus macam apa lagi? Butuh musibah macam apa lagi hingga membuat kita sadar untuk dapat kembali ke jalan yang benar. Dan mudah-mudahan dengan berlalunya bulan suci Ramadan, dengan puasa kita, dengan zakat fitrah kita, dengan sholat dan ibadah-ibadah yang lain kita kerjakan, dapat menghapus atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan di akhir khutbah ini, mari kita selalu berdoa semoga musibah virus corona ini cepat berakhir, sehingga kita dapat beribadah dengan tenang dan anak-anak kita bisa sekolah seperti biasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala insanihi wa syukruhu ala taufiq wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jemaah Idul Fitri rahimakumullah, sebelum kita berdoa, mari kita hadirkan sejenak di dalam doa kita sosok seorang yang telah melahirkan kita, yang rela berjuang mempertaruhkan nyawa
Kemudian kita dibesarkan hingga menjadi orang yang berpangkat, jadi kaya, terhormat. Dia adalah ibu kita. Kemudian kita hadirkan juga sosok pahlawan yang rela bekerja keras, banting tulang, dan apapun dia kerjakan demi kebahagiaan putra-putri mereka, hingga putra-putri mereka sukses menjadi orang yang terpandang. Dan dia adalah bapak kita. Maka marilah dalam kesempatan yang baik ini kita bayangkan atas dosa-dosa yang telah lalu, hadirkan kedua orang tua kita, bayangkan di dalam doa kita sebagai ungkapan permohonan maaf serta ampunan kepada mereka. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ul qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, jadikanlah hari ini menjadi hari ampunan bagi segala kebusukan kami, penghapus bagi seluruh dosa-dosa kami, hari di mana Engkau singkapkan tabir dari hati kami, hari di mana Engkau gantikan segala kegelapan dengan cahaya ilahiyamu di kolbu ini. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah seluruh dosa-dosa kami, tutupi dan hapuskanlah segala aib dan kesalahan kami, dan berikan kepada kami kesanggupan untuk mengubah dan memperbaiki diri menjadi lebih baik. Karuniakanlah kepada kami akhlak yang mulia, pribadi yang indah dan terpelihara. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ketenangan hati, kedamaian jiwa, kebeningan dan kesabaran hati. Wahai Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Berilah mereka balasan yang sebaik-baiknya atas pendidikan mereka pada kami, pahala yang besar atas kesayangan yang mereka limpahkan kepada kami. Dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, apa saja gangguan yang telah mereka rasakan atau kesusahan yang mereka derita kepada kami, atau hilangnya suatu hak mereka karena perbuatan kami, ya Allah, jadikanlah itu semua penyebab runtuhnya dosa-dosa mereka, meningginya kedudukan mereka, dan bertambahnya pahala kebaikan mereka. Ya Allah, karena hanya Engkau yang berhak membalas kebaikan terhadap mereka. Ya Allah, ya Allah, betapapun kami, ya Allah, betapapun kami suatu saat pun terputus Engkau memberi nikmat kepada kami, ampuni kami ya Allah, karena Engkau yang Maha mengerti tentang kami. Tubuh kami kotor penuh dosa, hidup kami berselimut aib, kini kami berada di hadapan-Mu. Ampuni ya Allah sebusuk apapun masa lalu kami yang pernah kami lalui. Ampunilah sebanyak apapun dosa-dosa yang kami lakukan berlumuri tubuh kami. Hapuskan ya Allah sekelam apapun masa lalu kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sungguh banyak yang kami pinta ya Allah, namun tidak sesuai dengan ibadah yang kami lakukan. Namun kami percaya tidaklah sulit untuk Engkau kabulkan. Maka kabulkanlah ya Allah doa kami hari ini ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah.